Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya karena ada kendala tadi. Adik-adik semuanya mohon maaf karena ada kendala teknis yang sudah saya sampaikan kemarin. Saya ingin ketika belajar itu ada teksnya, dan ini masih ada perbaikan tadi sekitar 10 sampai 15 menit. Sekali lagi mohon maaf. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Jadi hadanya dibuang. Ini sudah maklum ya, teman-teman kelas Mustawasid sudah tahu. Kalau maklum itu tidak harus disebutkan. Seperti kita membeli jajan atau membeli makanan, tidak harus ini harga. Saya tadi makan kue, saya tadi makan bakso, saya makan bakso, saya makan ini dan ini, berapa semuanya? Tidak langsung, Bu berapa? Nah, itu lebih maklum sudah ya. Seperti itu. Jadi kalau maklum, Bu, harga tadi saya makan bakso dan saya tadi makan kue, saya makan gorengan, semuanya berapa? Itu kebanyakan kata, langsung aja. Bu, tadi saya makan bakso dan kue dan sebagainya, langsung sebutkan aja, nggak usah makan, kebanyakan kata-kata ya. Ini sudah maklum ya di dalam kita itu bahwasanya faslun ay hadza faslun. Kalau mau dibaca faslun. Kalau mau dibaca faslan berarti ay qara'tu faslan, saya membaca fasal. Nah, itu boleh. Kalau bisa nahwu sampean ya, boleh. Tapi di sini ini faslun, ay hadza faslun. Fi ahkamil ma'i ya. Ini di dalam kitab Safinatun Najah, fi ahkamil ma'i, di dalam hukum-hukum air. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib atau Matan Ghayah wa Taqrib atau di dalam kitab Tadhib itu biasanya Kitabut Taharati ya. Ini redaksinya lain, fi ahkamil ma'i, di dalam hukum-hukumnya air ya. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Kata beliau, musannif mengatakan al-ma'u qalilun wa kasirun. Jadi air itu ada yang air sedikit dan ada air yang banyak, kasir ya. Ada air sedikit dan ada air banyak. Fal qalilu, apa yang dinamakan air sedikit itu? Madunal kullataini ya. Ma itu air, dunal kullataini, yang kurang dari 2 kullah. Jadi air qalil itu air yang kurang dari 2 kullah ya. Wal kasiru, sedangkan air banyak, kullatani fa aktsara ya. Air banyak itu adalah kullatani fa aktsara, air yang 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Jadi hukum air itu ya, menurut qanun syar'i itu cuma ada 2, air banyak, air sedikit. Sedang enggak ada ya. Ada air sedikit, ada air banyak. Kalau di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib ya, itu disebutkan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ini berarti air yang boleh dibuat sesuci. Masuk kemana itu berarti? Yang 7 macam-macam air di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib itu berarti masuk kullatani fa aksar. Kayak ma'us sama'i, air hujan. Sekarang sudah memasuki musim hujan ya. Kita kan nggak bisa menghitung itu, banyak berarti itu. Kullatani fa aktsar ya. Air yang 2 kullah atau lebih, nggak bisa dihitung. Kita tidak bisa menghitung air hujan ya. Sedangkan di dalam redaksi kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau di dalam Fathul Qorib itu air banyak ini nanti dibagi menjadi 7 itu ya. Wa ma'ul bahri, dan ada air laut. Kita tidak bisa menghitung air laut itu ada berapa ya. Banyaknya berapa kita tidak bisa. Wa ma'un nahri, karena tidak bisa, makanya di sini diringkas di dalam kitab Safinatun Najah itu kullatani fa aktsar ya. 2 kullah atau lebih. Nah, ini. Wa ma'un nahri, yang ketiga, air banyak itu adalah ma'un nahri.
Air sungai, kita juga tidak bisa menghitung ukuran berapa banyaknya air laut air sungai itu. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Setiap saat kita ambil airnya, ya, kita timba, kita sedot dengan sanyu, tidak terbatas, banyak sekali itu, ya. Wa ma'ul aini, air sumber. Wa ma'us salji, dan air salju, ya. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Itu adalah air banyak. Sedangkan dunal kullatani yang pertama itu air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah. Berapa? Air yang kurang dari 2 kullah, ya. Jadi wa huwa dunal kullataini itu adalah berapa? Air 2 kullah itu adalah menurut ulama-ulama kitab fikih itu dikatakan bahwasanya ukuran dari 2 kullah di sini itu adalah air yang kurang dari 500 kati. Bibagdadiyin, biasanya bahasa-bahasanya itu, ya, bibagdadiyin menurut hitungan ahli Baghdad. Berapa 500 kati itu? Kati itu, teman-teman, ketika kita banyak mendengar kati, tapi kita tidak tahu berapa ukuran kati itu. Kati itu hampir sama kalau kita di sini itu kelapa, kita makan isinya itu, lalu kita belah jadi 2, ya, batok itu, ya, bahasanya, ya, batok itu kati. Jadi ukurannya sampai kalau nanti di rumah karena lagi pandemi, tidak boleh keluar, harus social distancing, harus jaga kesehatan, ya. Itu sampean kalau nggak ada kerjaan, coba sampean ambil, ya, batok kelapa itu, sampean hitung sampai 500 ukurannya itu, ya. Nah, kalau sudah 500, kira-kira sudah nyampe 500 sampean ngambil dari gayung itu sampai 500. Kalau sudah sampai 500 seperti itu namanya sampai 2 kullah. Kalau kurang dari itu, dunal kullataini, ya, kurang dari 2 kullah. Ustadz, kalau air segelas, air segalon, bahasanya air segalon, atau air 1 botol aqua besar itu kullatani masuk 2 kullah atau dunal kullatani? Kalau yang gelas otomatis dunal kullatain. Kalau yang galon dihitung, kira-kira nyampe enggak 500 batok tadi itu. Kalau kurang, kalau galonnya ternyata sedang kecil itu berarti kurang. Atau dalam hitungan kalau bak mandi itu kullatani itu, kalau bak mandi itu persegi, sampai nanti kalau buat rumah usahakan bak mandinya itu lebih dari, kalau hitungan 2 kullatani itu sama seperti dengan 60 cm persegi. Jadi panjangnya 60 cm persegi, ya, lebarnya 60 cm persegi, kira-kira itu minimal dari 2 kullah itu. Jadi minimal seperti itu untuk ukuran 2 kullah. Karena nanti ada dampak hukum ketika air sedikit dan banyak itu. Kita lanjutkan. Al-qalilu, adapun air sedikit, yatanajjasu, itu bisa najis. Biuku'in najasati, sebab kejatuhan najis, ya. Al-qalilu yatanajjasu biuku'in najasati. Jadi air sedikit itu, ya, al-qalilu, air sedikit itu, yatanajjasu biuku'in najasah, ya. Air sedikit itu bisa menjadi najis biuku'in najasati, sebab kejatuhan benda najis, ya. Fihi, ya, di dalam air sedikit itu, wa illam yataghayyar. Catatan, dicatat ini, ya. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah air tersebut. Sampean punya air 1 botol aqua, minum sampean malam, lupa nggak ditutup. Tiba-tiba pagi-pagi, ya, di rumah sampean itu mati lampu, sanyu nggak hidup, ya, nggak ada air lagi. Terus air 1 botol itu sampean lihat, ternyata di situ ada kotoran, ya, ada kotoran cecak atau ada kotoran apalah, najis, benda najis. Boleh nggak dibuat wudhu? Tidak boleh, meskipun tidak berubah. Meskipun tidak berubah, karena air sedikit itu, ya.
Ini menurut madhab Syafi'i ya. Kita mengkaji fikih Syafi'i ya. Wal ma'ul katsir, sedangkan air banyak ya. Air banyak itu la yatanajjasu, tidak menyebabkan najis. Air itu tidak bisa najis illa idza taghayyara ya. Maksudnya wal ma'ul katsir ya, la yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu ya. Tidak najis ketika kejatuhan benda najis itu ya, atau barang najis itu illa idza taghayyara, kecuali ketika berubah ya. Ketika berubah apa? Ta'muhu, rasanya sudah berubah ya. Sampean jeding sampean itu kan besar itu ya, ukuran seumpamanya 200 cm kali 200 cm itu kan besar ya. Nah, tiba-tiba ada kejatuhan najis, seumpamanya ada tikus, seumpamanya di situ mati di situ ya. Berubah ta'muhu, baunya sudah enggak enak air itu, berarti najis ya, najis. Au launuhu, tiba-tiba warnanya jadi hitam seumpamanya ya. Itu najis. Au rihuhu, baunya bau batang tikus, najis ya. Itu najis. Meskipun air banyak. Kalau berubah rasa, warna atau rih, maksudnya adalah baunya, itu menjadi najis. Kalau seandainya jeding sampean itu kejatuhan barang najis terus tidak berubah dari tiga hal ini ya, 3 faktor ini tidak berubah, baunya ya, di jeding sampean ada kejatuhan najis tapi baunya enggak ada, rasanya enggak berubah, tetap air seperti biasanya. Launuhu, warnanya tetap. Rihuhu ya, baunya itu tetap ya, tetap enggak berubah, berarti air itu tetap menjadi suci. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah al-ma'ul katsir la yatanajjasu, tidak menajiskan kecuali idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Oke. Itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah taklim di grup, tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa huwa yas'alu 'anil ma'i yakunu bil falati minal ard wa la yanubuhu minas siba wad dawab faqala idza kana al ma'u kullataini lam yahmilil khabath ya, wa fi labdi Abi Daud fa innahu la yanjus. Jadi air kalau sudah 2 kullah ya, meskipun kejatuhan sesuatu yang najis, benda najis, tidak bisa menyebabkan air itu menjadi air najis. Ustaz, bagaimana seumpamanya di laut, air laut, ma'ul bahri. Kadang ada orang yang mohon maaf BAB di laut ya. Bagaimana itu? Apakah air laut semuanya ya, kullatani fa aktsar itu semuanya najis? Tidak. Yang najis itu hanya sesuatu di sekeliling orang BAB itu. Kalau air itu berubah 3 faktor itu ya, warnanya, rasanya, ta'muhu rasanya ya, warnanya, rihuhu tadi aromanya atau baunya, kalau berubah itu najis. Kalau BAB-nya di sini 200 meter dari kita, insya Allah nggak berubah kalau air laut itu. Jangankan 200 meter, 100 meter dari kita nggak berubah itu. Paling yang berubah hanya yang dekat dengan BAB orang tersebut. Insya Allah paham ya. Kalau tidak paham, sekali lagi ditanyakan di grup WA kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayyahada faslun fi mujibatil gusli. Nah ya, menjelaskan tentang fi mujibatil gusli ya. Yang mewajibkan fi mujibatil gusli, yang mewajibkan kita terhadap mandi. Maksudnya mewajibkan hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Maksudnya situ ya. Fi mujibatil gusli, yang mewajibkan ya, yang mewajibkan mandi. Jadi pasal ini adalah pasal yang menjelaskan atau menerangkan tentang hal-hal yang menyebabkan kita mandi ya, maksudnya mandi besar. Mujibatul gusli sittatun ya, yang menyebabkan kita mandi besar yaitu sittatun, ada 6
Jadi yang menyebabkan kita mandi itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati. Ingat-ingat ya, nanti masuk di soal Google Form yang menyebabkan mandi, ya, yang mewajibkan mandi, hal-hal yang mewajibkan kita mandi, maksudnya mandi besar itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati. Al-ilaj bermakna dukhulul hasyafah. Ilaj ini bermakna dukhulul hasyafah, yaitu masuknya hasyafah. Apa hasyafah itu? Hasyafah itu, mohon maaf karena ini fikih harus dipahamkan, ya. Al-fiqhu bermakna al-fahmu, ya, harus paham betul ya mengenai fikih ini. Apa ilajul hasyafah itu? Dukhulul hasyafah. Bahasanya kita itu dukhulud dakar, ya. Tapi hasyafah ini helmnya. Karena sampean putra semuanya, cowok semuanya paham ya. Ilajul hasyafati, yaitu masuknya hasyafah, ya. Dukhulul hasyafati bermakna dukhulud dakar. Tapi yang masuk itu meskipun enggak semuanya, hasyafahnya aja. Helmnya saja itu ya. Apa? Endase tok itu loh bahasanya ya. Kepalanya saja, kepalanya adik kita itu masuk fil farji, otomatis untuk istri ya. Fil farji, di kemaluan wanita itu yang pertama adalah wajib mandi besar. Meskipun tidak masuk semuanya, meskipun hanya masuk kepalanya tok, itu tetap wajib mandi. Ilajul hasyafati. Jadi dukhulud dakar, masuknya dakar atau hasyafah, helm itu ya, helm. Mohon maaf, apa bahasanya itu ya, bahasa Indonesianya itu ya, kulupan bahasanya ya, kalau orang Jawa itu bilang ya. Ya kemaluan itu, mohon maaf ya, kemaluan ini kemaluan laki-laki yang depan itu, kalau itu masuk ke farji, ke kemaluan perempuan ya, maksudnya istri, meskipun cuma nyelup dikit aja, nyelup dikit itu ya, nyelup dikit, enggak semuanya, itu mewajibkan kita mandi besar. Yang kedua, wa khurujul maniyyi, keluarnya mani meskipun dengan normal, maksudnya tidur ya, sampai yang tidur terus mimpi apa tiba-tiba basah, itu wajib mandi ya, mani ya. Atau dipaksa, mohon maaf, tidak boleh ya, santri tidak boleh ya. Ini seandainya seumpamanya pernah kejadian dulu lupa nggak mandi, harus mandi, tobat mandi ya. Khurujul maniyyi, keluarnya mani, dipaksa atau tidak, normal atau tidak, kalau keluar mani wajib mandi. Wal haidu, yang ketiga, yang 1, 2 itu untuk laki-laki ya, menyebabkan mandi itu. Yang ketiga, keempat, kelima ini untuk perempuan. Wal haidu, dan haid, kalau keluar darah haid, selesai haid suci baru wajib mandi. Wan nifasu, nifas, darah nifas ya, nifas ya. Darah yang keluar ya, nifas ini biasanya bahasanya paling sedikitnya sedikit aja nifas ini ya. Nanti tahu bahasa pembahasannya ya. An-nifas bermakna darah yang juga mengiringi ya, sama, hampir sama keluarnya dengan ketika melahirkan ya. Wal wiladatu, dan darah melahirkan, wiladah lebih jelas ya. Darah wiladah. Wal mautu, jadi kalau haid bagi wanita, nifas bagi wanita, wiladah juga bagi wanita, itu wajib mandi. Yang terakhir, wal mautu, ini bagi wanita atau juga bagi pria atau laki-laki ya. Wal mautu, ketika mati wajib mandi, bukan mandi sendiri tapi dimandikan, karena mayit tidak mungkin ya, mayit itu tidak mungkin mandi sendiri, mayit itu pasti dimandikan. Jadi kalau ada mayit, kenapa mayit dimandikan? Kan sudah mati dia. Karena di dalam mazhab Syafi'i, wal mautu termasuk wajib mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham? Teman-teman, kalau tidak paham sekali lagi ditanyakan ya di grup. Minta tolong Kang Musrib atau Cak Musrib, nanti setelah taklim minta tolong dikembalikan lagi grupnya itu jadi untuk umum, maksudnya bisa teman-teman mas santri itu bisa
untuk komen atau tanya di grup. Tapi untuk saat ini biar fokus dulu ke streaming YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang faslun ay hadza faslun fi furudil gusli ya. Sebentar saya ambil di syarahnya biar enak. Fi furudil gusli ya. Yang ini tadi itu fi mujibatil gusli. Ya. Sekarang ini ya. Mohon maaf, di sini di syarahnya ini ya. Faslun fi mujibatil gusli. Saya ambil dari Kasyifatus saja, syarah dari kitab Safinatun Najah ini, karyanya Imam An-Nawawi Al-Bantani itu, ulama Nusantara ya. Mujibatul gusli ala rijal wan nisa sittatun ya. Jadi yang mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan itu ada 6. Salah satu tastariku fihar rijal wan nisa, 3 yang mana itu termasuk ya, masuk kepada laki-laki ataupun wanita. 3 itu. Yang pertama tadi itu saya sebutkan duhulul hasafa fil farji. Mohon maaf ya, kalau saya tadi bilang duhulul hasafa itu untuk laki-laki, hasafahnya ya, farjinya ya untuk perempuan berarti ya. Jadi kalau jima bahasanya suami istri, meskipun itu tidak 100% masuk ya, meskipun cuma pintunya saja, mohon maaf, kepalanya saja bilang halo semuanya seperti itu ya, masuk gitu aja ya, itu tetap wajib mandi. Bukan hanya bagi si laki-laki tapi juga bagi wanita, karena yang memiliki farji hanya wanita. Jadi dua-duanya itu mandi, wajib mandi. Wa khurujul mani, keluarnya mani ya. Khurujul mani di sini ada juga berarti ya, khurujul mani lil mar'ah, karena termasuk kepada tashtariku an-nisa ya, tashtariku nisa wal mautu, dan mati ya. Wa salasatun tahtassu biha an-nisa, dan yang 3 yang khusus bagi wanita, khusus laki-laki nggak mungkin haid ya. Yang pertama haid, nifas, dan wiladah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berarti yang masuk juga keluar mani itu kalau menurut di sini itu yastariku biha ar-rijal wan nisa ya. Berarti perempuan juga keluar mani, tapi bagaimana maninya saya kurang paham karena itu wilayahnya wanita ya. Gitu. Yang maklum di kita itu kan mani itu ya lebih banyak kepada wanita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna khurujal mani mujibun lil gusli. Ketahuilah sesungguhnya keluar mani itu mewajibkan untuk mandi. Sawa'un kana bi dukhuli hasyafatin amla. Keluarnya mani itu karena masuknya hasafah ke farji ataupun tidak. Maksudnya wa dukhulul hasafah mujibun lahu. Masuknya hasafah ke farji itu wajib mandi bagi orang tersebut. Sawa'un hasala maniyun amla. Keluar mani atau tidak, kalau sudah masuk ke farji itu juga wajib mandi. Wa bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Mana tadi itu yang selanjutnya? Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini faslun fil gusli ya. Pasal ini menjelaskan tentang mandi. Furudul gusli isnani ya. Furudul gusli, adapun fardu-fardunya mandi. Jadi mandi itu ada fardunya ya. Ya. Isnani ada 2. Ingat, fardunya mandi itu cuma ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat ya. Niat. Di mana-mana itu kalau di dalam mazhab Syafi'i itu karena dilandasi dengan hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat ya. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Jadi niat ya, fardunya mandi yang pertama itu niat ya.
fardunya mandi, ay arkanuhu ay arkanul gusli, sama juga fardu bimakna arkan, jadi rukunnya mandi. Fardunya mandi ataupun rukunnya mandi itu ada dua, wajiban kanal guslu au manduban. Ya, fardu atau rukunnya itu mandi itu baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah mandub. Isnani al awwalu, yang pertama, ya, fardunya mandi yang pertama, an niyatu niat, ka ayyan wiyal junub raf'al janabat awil haidu wan nufasa raf'al haidi awin nifas. Jadi niat, ya, niat untuk mandi menghilangkan junub atau menghilangkan janabat, ya, menghilangkan janabat, junub, karena junub itu menghilangkan itu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Terus yang kedua, ya, wa ta'mimul badani bil ma'i. Jadi rukun atau fardunya mandi itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i. Ta'mim itu meratakan, ya. Meratakan bil ma'i, meratakan dengan air, seluruh badan itu diratakan. Jadi kalau mandi besar ini kadang-kadang salah kaprah. Ini santri, mahasiswa kadang kalau mandi itu kadang berjam-jam, ya, kadang setengah jam, ya, karena mandi besar. Tidak, ya. Jadi Rasulullah pernah diriwayatkan itu Rasulullah itu mandi besar hanya berapa kira-kira, ya, berapa gayung kalau kita sekarang itu, ya. Jadi takmimul badan itu yang penting niat, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Ketika dikucurkan satu gayung itu lalu digosok-gosokkan untuk diratakan, itu enggak apa-apa itu. Takmimul badan, ya, diratakan. Enggak harus pakai, apalagi biasanya pakai selang itu, ya, pakai selang jadi harus dianukan ke sini, ke wajah, ke ini, ke semua badan biar rata dengan. Enggak, takmimul badan bil ma itu cukup satu gayung, habis itu digosok-gosok, semuanya sunnahnya, ya, termasuk yang penting air itu merata. Cuma dua, takmimul badan ay zahirihi bil ma, cukup yang permukaan saja, enggak usah sampai semuanya minum air biar nanti airnya juga masuk ke perut. Itu biasanya ada kayak gitu, atau airnya istingsaf itu, ya, sampai ke dalam, pokoknya gelobang-lobang terus telinga terus diginiin air. Enggak, yang terlihat aja, zahirihi bil ma, ya. Wa minhu al anfu wal unmalah al muttakhadani min nahwi dhahab fayajibu ghusluhu badalan amma tahtahu. Ya, pokoknya yang nampak lah, hal-hal yang nampak. Kalau telinga yang nampak dari mana soalnya, tampaknya di sini soalnya, ya cukup ini, ya, diratakan, enggak usah dimasukkan air, ya. Tuh. So, karena babnya malam ini sampai apa kita itu malam ini? Syurutut thaharah. Lanjut ke ahdas termasuk, ya. Oke. Sampai apa malam ini kita? Furudul ghusl. Sudah itu, ini ada tambahan faslun fi bayanil ahdas, ya, menjelaskan tentang hadas, ya. Nawaqidul wudu arba'atu asya. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4, ya. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Al awal, yang pertama, ya. Wudu, ya, beda, bukan mandi besar lah, ya. Ini wudu sekarang. Al khariju min ahadis sabilaini, yang pertama. Jadi yang keluar dari dua jalan. Maksudnya apa? Min kubulin au duburin. Yang keluar dari kubul itu jalan depan, bahasanya kemaluan, ya. Kemaluan depan itu kita, ya. Au duburin, atau mohon maaf dari belakang, ya. Apa yang keluar dari pantat bahasanya, ya, mohon maaf. Nah, itu, ya. Rihun, ya, atau keluar
angin, ya, kentut bahasanya, itu membatalkan wudu. Jadi kadang ada pertanyaan, kalau sudah mahasiswa itu kadang aneh-aneh kadang ya. Kalau mahasiswa itu aneh-aneh kadang pertanyaannya. Ustaz, kan yang kentut itu dari belakang ya, di bawah. Kenapa harus wudu? Kok enggak yang di belakang dibasuh? Ini bahaya sudah ini. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali itu andaikan agama itu sepenuhnya dengan akal, niscaya orang yang mengusap muzah itu harusnya di bawahnya, karena yang kotor di bawahnya. Ya. Muzah itu loh, muzah, ya, muzah, ya, masul hufain, bab masul hufain. Muzah itu ya seperti sepatu tapi bukan sepatu ya, kulit, dari kulit ya. Biasanya kalau musim dingin, kalau di Timur Tengah ya, tuh. Nawaqidul wudu al-kharju minas sabilain min kubul au dubul hada bayanun lisabilaini au min ayyi subbin kana idza kana ahaduhuma munsaddan insadadan khalqiyan wa kana al-khariju minas subbatu munasibun lil munsaddi ka anistaddal kubul fa kharaja minhal baul aw dubur fa kharaja minhul qa'id. Pokoknya yang keluarlah dari jalan, dua jalan itu. Ya, enggak harus kentut ya. Kalau pokoknya keluar dari dua jalan itu, entah itu kencing, entah itu berak bahasanya ya, BAB itu membatalkan wudu. Ustaz, saya BAB tapi yang keluar itu mohon maaf bukan yang kuning itu Ustaz, tapi emas tetap membatalkan wudu. Pokoknya apapun yang keluar dari sabila ini. Pokoknya apapun yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Au ghairuhu illal maniyah ya. Au ghairuhu atau selain ya. Atau selain tadi itu ya. Selain apa tadi itu? Min ahadis sabila ini ya. Keluar dari ahadis sabila ini illal maniyah, kecuali mani. Kalau mani itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Lebih besar lagi soalnya tadi itu kan, mandi. Kalau keluar khurujul mani itu harus mandi. Enggak wudu, enggak batal wudunya tapi wajib mandi. Sama saja lebih besar ini ya. Asani. Ustaz, kalau saya mandi besar, apakah harus wudu? Nah, ini biasanya pertanyaan ya. Ustaz, kalau saya mandi besar, junub, setelah itu mandi besar, apakah saya harus mandi wudu setelah mandi itu? Apakah wudu? Ya, cukup kalau sudah mandi besar ya sudah. Ya. Yang kecil itu include kepada yang besar. Tapi kadang-kadang teman-teman itu masih bersih, mungkin untuk dapat fadilah wudu, kadang masih wudu. Tapi kalaupun nggak wudu langsung sholat nggak apa-apa, karena hal kecil itu sudah masuk kepada yang besar. Asani zawalul akli binaumin. Yang kedua itu hilangnya akal. Ya, binaumin, sebab tidur. Jadi kalau orang tidur itu biasanya akalnya hilang, maksudnya ya nggak bisa berpikir, namanya juga tidur ya. Itu juga membatalkan wudu. Ya. Kalau hilang akalnya, zawalul akli. Ya. Tapi ada yang mengatakan gini, au ghairihi, tidur kalau di dalam tidur yang mana pantatnya itu berubah-ubah, bergerak ya. Kalau di dalam kitab takrib itu yang membatalkan wudu ya, zawalul akli ya, binaumin au bisukrin au maradin ya, atau tadi wan naumu ala ghairi hayatin mutamakkinin, tidur ya, tidur tapi tidurnya itu ala ghairi hayati mutamakkinin, kayak di video demonstrasi kemarin itu ya, demonstrasi kemarin tidur tapi tidurnya duduk, habis itu duduk rapat gitu ya, nggak memungkinkan angin keluar dari pantat, terus ala ghairi hayati mutamakkinin,
tapi duduknya tidak hay'ah mutamakkinin. Kan akhirnya ketiduran, akhirnya pantat itu tidak pada posisi di lantai atau di tempat duduk itu, hanya kebuka. Karena apa? Kemungkinan ketika sudah tidur seperti itu, kemungkinan itu keluar angin, bahasanya keluar kentut. Makanya harus wudu. Wa zawalul akli, ya. Termasuk yang ketiga itu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal, ya. Al-ittiqa bisyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Kalau di sini al-iltiqa, ya. Iltiqa basyaratai, ya. Kalau di sini beda, ya, dengan yang matan ini. Kalau matan Ghayah wa Taqrib di kitab At-Tadhib ini, yang nomor 3 itu adalah wan naumu ala ghairi hay'a. Kalau di sini itu al-iltiqa di dalam kitab Safinatun Najah, al-iltiqa yaitu bertemunya, ya, basyaratai, dua kulit, ya, rajulin wa imra'atin, dua kulit laki-laki dan perempuan, kabiraini yang sudah dewasa, ya, ajnabiyaini yang yang ajnabi, orang lain maksudnya, ya, bukan mahram. Ya, ajnabi ini bermakna bukan mahram, ya. Ya, bukan bukan saudara, ya, min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang. Jadi langsung sentuhan gitu, ya, langsung sentuhan. Ini juga membatalkan wudu. Kalau sampai pakai sarung tangan, dia juga pakai baju panjang terus sampai tersentuh atau bagaimana papasan, ya, tersentuh, itu tidak membatalkan karena tidak langsung bersentuhan antara kulit dengan kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Mana? Yang keempat, masukubulil adami au halqati duburihi, ya. Yang keempat itu yang membatalkan masukubulil adami. Yang kemarin itu di video demonstrasi itu masukubul adami. Jadi menyentuh, ya, atau bersentuh menyentuh kubulul adami, kemaluan anak Adam. Biasanya rusuh itu, ya. Biasanya rusuh, mungkin bercanda atau apa, akhirnya terpegang, ya. Kemaluan teman soalnya terpegang karena guyon saking sudah enggak terkontrol, terpegang itu. Batal, ya. Batal. Atau teman sampean nanti di ma'had seumpamanya, sampean mau sholat, terus teman sampean mau mandi, tiba-tiba handuknya lepas, terus sampean tersentuh sama yang enggak sengaja, batal meskipun enggak sengaja. Au halqati duburihi, ya, atau menyentuh bolongan dubur. Bolongannya itu bukan pantat loh, ingat ya. Halqati duburihi. Jadi mohon maaf, pantat itu, ya, biasanya ini untuk yang ini untuk yang BAB keluar sini. Ini halqah di sini. Ya. Kalau di sini tidak membatalkan. Jadi di sini pijat seumpamanya itu enggak batal, ya. Kalau menyentuh kemaluan laki-laki, menyentuh kemaluan laki-laki batal gitu, yang tadi. Paham, ya? Au halqati duburihi, ya. Atau bolongannya itu, pas bolongannya itu yang agak hitam itu tersentuh, itu batal. Ar-rabi' masukubulil adami walau sahwan, meskipun lupa. Dan keterangan itu bibatnir rahati au butunil asabi, ya. Bibatnir raha, meskipun itu bibatnir raha au butunil asabi. Meskipun itu nyentuhnya apa? Di sini itu au butunil asabi, ya. Bibatni ar-raha au butunil asabi. Pokoknya nyentuh, pokoknya, ya. Nyentuh. Itu juga membatalkan. Yaitu teman-teman, jadi fardunya mandi tadi itu atau termasuk rukunnya mandi, ya, itu ada 2. Saya rangkum kembali dari
ahkamul ma'i, hukum air. Ingat, hukum air dalam kitab Safinatun Najah ini beda dengan kitab-kitab matan takrib ya, gaya takrib. Kalau gaya takrib itu kan langsung kitabut taharah ya, kitabut taharah. Tapi di sini pakai ahkamun ma, al-ma'u qalilun wa kasirun. Air sedikit dan air yang banyak. Fal qalil madulla kullataini. Ini ringkasan, pokoknya air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah ya. Wal kasir, sedangkan air banyak yaitu kasir ialah air yang lebih dari 2 kullah. 2 kullah atau lebih ya. Banyak air 2 kullah atau lebih. Fal qalil yatanajjasu bi wuqu'in najasa. Jadi air sedikit itu najis karena sebab kejatuhan benda najis meskipun tidak berubah ya. Wal ma'ul kasir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air banyak itu tidak najis ya, air banyak itu tidak najis meskipun kejatuhan najis kecuali apabila berubah ya, warna, ta'mu rasa, laun warna, aurihu atau aroma atau baunya. Kalau sudah berubah 3 ini atau salah satu di antaranya ya, salah satu di antaranya tetap menjadi najis. Ringkasan yang bab selanjutnya adalah fi mujibatil ghusli, yang mewajibkan mandi ya. Mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama ilajul hasyafati au dukhulil hasyafah fil farji. Jadi masuknya hasafah, helm laki-laki ya, alat kelamin laki-laki, helmnya itu masuk ya di farji. Yang pertama wa khurujul mani, keluarnya mani ya. Wal haidu, 3 haid, wan nifas dan 4 nifas, wal wiladah dan kelima wiladah, wal mautu dan kelima adalah meninggal ya. Terakhir adalah fi furudil ghusli, ai arkanul ghusli, fardu atau rukunnya mandi. Furudul ghusli isnani, ingat fardunya mandi atau rukunnya mandi itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang pertama itu an-niyatu, niat. Wa ta'mimul badani bil ma'i. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan, diratakan ya. Yang diratakan itu apa? Pokoknya anggota tubuh yang nampak, yang terlihat. Jadi kayak di dalam perut, nggak usah sampai minum air ketika mandi besar, enggak ya, yang tampak saja. Setelah ini dilanjut diskusi pertanyaannya di grup WA. Mari